Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang alur cerita lengkap dari film Suzume no Tojimari 2023. Oke guys, video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari film Suzume no Tojimari secara simple, singkat, padat, dan jelas ya. Semoga bisa membantu kalian yang belum sempat nonton. Dan maaf kalau scene-scene gambarnya nggak sinkron, nggak bisa dimasukin karena terkait copyright. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua yang tidak ada bioskop di daerahnya ya. Hehehe. Review singkat dari aku, film ini bagus, keren, mantap banget, visual sinematik luar biasa indah ala-ala Makoto Shinkai dengan ciri khas warna-warna palet pastelnya yang bikin adem banget. Aku rate 7,9 out of 10. Nggak terlalu besar ya, karena emang sedikit bosen karena Makoto Shinkai masih memakai formula yang sama dengan cerita yang sebelum-sebelumnya. Jadi masih sama lagi dan lagi, formulanya masih sama, jadi agak bosen guys. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Ini dia alur cerita lengkap film Suzume no Tojimari 2023. Opening scene dibuka dengan seorang gadis SMA berumur 17 tahun bernama Suzume Iwato. Tinggal di sebuah desa sepi bernama Kyushu. Ia tinggal di rumah bersama dengan tante atau bibinya yang bernama Tamaki Iwato. Karena diperlihatkan bahwa si Suzume ini baik ibu atau ayahnya sudah tidak ada lagi ya, yatim piatu nih guys. Suzume bersiap pergi ke sekolahnya. Ia mengendarai sepedanya seperti biasa melewati danau, lembah hutan yang indah. Ia terburu-buru seperti biasa. Namun di pagi itu ada yang spesial. Ia bertemu dan berpapasan dengan seorang laki-laki tampan yang Suzume rasa kayaknya pernah bertemu nih gue. Suzume merasakan deja vu. Namun karena wajahnya sangat ganteng, Suzume pun memuji laki-laki itu. Laki-laki itu bertanya kepada Suzume di mana tempat terpencil terabaikan seperti reruntuhan bangunan taman hiburan kayak pemandian air panas gitu terdekat di desa Kyushu. Suzume berkata ada di balik gunung, tempatnya sudah hancur ditinggalkan karena bangkrut. Segera laki-laki misterius itu pun pergi. Suzume pun hendak mengejarnya namun ia hilang dengan sekejap mata. Sesampai di depan gerbang sekolah, Suzume masih kepikiran dengan laki-laki itu dan memutuskan untuk pergi mengejarnya. Ia meninggalkan sekolah, mengayuh sepedanya, menaiki gunung dan pergi ke tempat taman hiburan terbengkalai itu. Suzume berteriak sembari mencari laki-laki itu, namun nihil. Yang ia temukan hanya sebuah pintu berwarna putih berada di tengah-tengah kolam. Suzume merasa penasaran dengan pintu aneh itu karena seperti tidak lazim berdiri sendiri di tengah kolam. Pintu itu berwarna putih seperti ada kekuatan magis di sekelilingnya. Sebelum membuka pintu, Suzume menemukan sebuah patung batu berbentuk kucing. Tanpa disengaja, ia membebaskan makhluk putih di dalamnya. Ia masih nggak percaya dengan apa yang ia lihat. Suzume juga membuka pintu putih itu karena ia merasakan energi dan mendengar sesuatu di dalamnya. Setelah ia mencabut patung kucing itu, setelah pintu terbuka, Suzume ternyata dapat melihat ada dimensi lain di dalamnya, seperti padang rumput dengan langit penuh bintang kerlap-kerlip bercahaya, merah muda, hitam, biru, semua warna menjadi satu. Ia seperti melihat kilasan memori masa kecilnya yang hampir hilang dalam ingatannya. Suzume berusaha masuk ke dimensi itu namun selalu gagal. Suzume pun bingung dan merasa dirinya mungkin sudah gila. Ia malah kabur ketakutan meninggalkan pintu yang masih terbuka. Suzume pun kembali ke sekolah dan ia terlihat dan ia telat bertemu dengan teman-temannya dan jam waktu makan siang pun sudah dimulai. Namun ternyata di pegunungan Suzume melihat sebuah penampakan asap hitam kemerahan dari kaki gunung. Teman-temannya tidak bisa melihat fenomena itu, hanya Suzume yang dapat melihat energi jahat itu. Tak berapa lama kemudian muncul peringatan gempa dari pemerintah ke handphone masing-masing siswa dan penduduk desa Kyushu. Semua anak di sekolah SMA dan masyarakat desa Kyushu terkejut dengan peringatan gempa tersebut. Tanah pun mulai bergetar dan gempa kecil pun terjadi. Panik, Suzume pun langsung berlari untuk pergi menuju ke arah energi jahat tersebut. Ia kembali ke tempat taman hiburan di balik gunung, tempat pintu yang ia temukan tadi, karena ternyata energi jahat asap hitam kemerahan itu berasal dari sana. Sesampai di sana ia terkejut melihat laki-laki yang ia temui di awal tadi sedang kewalahan menutup pintu di tengah kolam yang terus mengeluarkan energi jahat asap hitam kemerahan yang semakin besar dan tak terkendali di balik pintu. Laki-laki itu ternyata bernama Souta Munakata. Souta menyuruh Suzume untuk pergi karena nanti bisa terbunuh. Namun Suzume merasa bersalah akan apa yang ia perbuat sehingga tanpa memperdulikan peringatan Souta, ia tetap menolong Souta. Bersama-sama mereka mendorong pintu putih itu untuk ditutup agar energi jahat asap hitam tersebut dapat berhenti dan hancur. Namun karena energinya terlalu kuat dan besar, sudah terlambat. Asap hitam itu sudah menggumpal sangat tinggi, bahkan membentuk sebuah monster cacing hitam besar raksasa yang menjulang tinggi ke atas langit dan perlahan akan tumbang atau jatuh dikarenakan energinya yang semakin besar. Karena jika cacing itu jatuh, maka akan terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat. Souta berkata ada yang membebaskan patung kucing atau batu kunci penahan gerbang pintu tersebut dan Suzume tambah merasa bersalah karena ialah yang membebaskan patung kucing atau batu itu. Jadi
Jadi emang biang keroknya itu Suzume ya teman-teman. Sekuat tenaga Suzume dan Sota menutup pintu itu yang semakin sangat kuat dan susah sekali ditutup. Gagal, perlahan-lahan cacing asap hitam pembawa bencana itu pun jatuh dan tumbang, menghantam ke tanah atau desa Kyushu tempat Suzume. Seketika terjadi gempa yang sangat dahsyat dan hebat, meruntuhkan beberapa bangunan penduduk. Namun dengan keberanian dan tekad pantang menyerah Sota dan Suzume, mereka berhasil menutup pintu tersebut, menguncinya dan menghancurkan cacing asap hitam itu sebelum membuat bencana yang lebih besar lagi. Fenomena energi monster cacing besar ini hanya bisa dilihat oleh mata Suzume dan Sota. Para penduduk tidak bisa melihatnya. Suzume pun mulai menangis akan kekacauan yang sudah ia perbuat, membahayakan hidup banyak orang dengan membebaskan batu kunci penahan gerbang pintu tersebut. Sota pun menenangi Suzume dan mereka berkenalan. Sota pun memperkenalkan dirinya yang berprofesi sebagai penutup pintu, closer the door, yang membawa sebuah kunci magis berkekuatan sihir untuk mengunci setiap pintu yang terbuka. Sota berkelana ke penjuru Jepang untuk menutup pintu-pintu sakral magis yang secara random spontan terbuka untuk menghentikan monster cacing asap hitam. Pembawa malapetaka agar bencana itu menghilang dengan cara segera menutup pintu dan menguncinya dengan kunci sakral. Tugas ini sudah turun-temurun diturunkan di keluarganya Sota dari generasi ke generasi. Pintu putih tadi yang ada di desa Kyushu adalah pintu pusat gerbang bagian timur, di mana harusnya selalu terkunci dan tidak boleh terbuka. Makanya dijaga oleh patung batu kunci, karena jika terbuka dapat melepaskan energi jahat pemicu bencana. Namun karena Suzume mencabut patung batu kunci tersebut, sebuah penahan gerbang, maka pintu-pintu bencana lain akan terbuka muncul secara random tak terkendali. Akibat insiden ini, tangan Sota pun terluka dan tergores. Suzume mengajak Sota ke rumahnya untuk diobati dan diperban. Saat itu masih jam sekolah, Suzume bahkan masih memakai seragam SMA-nya. Namun Suzume tak peduli. Suzume pun meminta maaf kepada Sota akan apa yang ia lakukan dan berjanji akan memperbaiki semua kesalahan yang ia perbuat. Suzume bersama Sota akan memburu batu kunci yang kabur itu agar gerbang kembali dijaga dan terkunci dan kedamaian dapat tercipta kembali. Namun saat mereka berdua sedang beristirahat di kamar Suzume, tiba-tiba kucing putih yang imut menghampiri Suzume. Suzume pun senang dan menyayangi kucing itu. Kucing itu berkata, "Suzume adalah milikku. Kau menghalangiku, Sota." Ternyata kucing itu bernama Daijin dan merupakan patung kucing atau batu kunci penjaga yang dibebaskan Suzume di awal cerita tadi. Daijin yang bisa berbicara mengutuk Sota menjadi sebuah kursi dengan 3 kaki. Kursi itu merupakan kursi milik Suzume, dibuat langsung oleh almarhum ibu Suzume. Kursi itu menjadi hidup karena jiwa Sota tersegel di dalam kursi 3 kaki itu, yang juga memiliki mata. Terungkap sudah ya teman-teman bahwa ternyata kucing putih jahat ini adalah si penjaga gerbang batu kunci yang kabur. Malah karena dikutuk Daijin jadi kursi, Sota marah karena dikutuk Daijin jadi kursi, Sota mengejar Daijin. Sota yang sudah berubah jadi kursi pun berlarian di luar mengejar si kucing putih Daijin. Suzume ikut kabur mengejar mereka berdua, namun dihentikan tante Suzume yang bernama Tamaki Iwato itu, yang sudah saya perkenalkan di awal tadi ya. Tamaki yang khawatir pasca gempa hebat tadi, Suzume tidak mengangkat telepon. Suzume mengabaikan tantenya dan pergi mengejar Sota dan Daijin, membuat Tamaki menjadi lebih khawatir kepada keponakan perempuannya itu. Di platform Twitter, Daijin si kucing putih viral. Di media Twitter, gambarnya banyak sekali yang nge-share dan nge-retweet berkali-kali karena si Daijin ini terkenal cute dan imut. Suzume dan Sota mengejar Daijin berpatokan dari Twitter orang-orang hingga ke pelabuhan, memasuki kapal yang hendak berlayar ke kota berikutnya. Namun Suzume dan Sota gagal menangkap si kucing putih Daijin. Ia melompat dengan kekuatannya sangat jauh menyeberang kapal di sampingnya. Hal ini membuat Suzume dan Sota terjebak di kapal dan malah berlayar ke Pulau Kobe, lebih jauh lagi menjauhi rumahnya di desa Kyushu. Tante Suzume, Tamaki, pun menelepon si Suzume karena khawatir gak pulang-pulang. Namun kata Suzume, dia akan menginap beberapa hari dan berbohong lagi dan lagi kepada tantenya itu. Ibu Suzume sudah tiada. Ia diurus oleh adik ibunya yang si tantenya itu bernama Tamaki. Tantenya khawatir Suzume tidak pernah mau jujur kepadanya, membuat tantenya ini panik dan gelisah akan keadaan Suzume. Tamaki pun di tempat kantornya disemangati oleh teman kerjanya Minoru yang kayaknya menaruh hati dengannya. Soalnya si Tamaki ini sudah berumur 40 tahun tapi masih jomblo ya guys. Belum menikah karena harus mengurus keponakan perempuannya itu. Sota yang berubah jadi kursi yang bisa berjalan juga viral di Twitter. Karena aneh banget ya, kok bisa kursi jalan sendiri. Membuat Suzume harus menyembunyikan kursi tersebut biar tidak ada yang curiga dalam perjalanan mereka di dalam kapal. Sesampai di sana kapal pun berlabuh. Mereka melanjutkan pencarian Daijin melalui Twitter karena banyak yang share fotonya. Dan dari foto-foto itu mengarahkan mereka ke sebuah perkebunan jeruk di wilayah pedesaan bagian barat. Segera Suzume dan Sota ke sana
sana. Namun di perjalanan mereka melihat seorang wanita seumuran Suzume yang kewalahan karena jeruk-jeruknya jatuh di atas motornya. Segera Suzume dan Sota menolong mengambil jeruk tersebut. Mereka berkenalan dengan perempuan itu yang ternyata bernama Chika, masih seumuran dengan Suzume dan masih sama-sama SMA juga. Mereka bertiga pun beristirahat dan menikmati sunset sambil memakan buah jeruk yang segar. Dan lagi-lagi Suzume melihat energi jahat asap hitam yang muncul, yang menandakan bahwa pintu gerbang terbuka dan akan ada bencana yang datang. Segera Suzume berpamitan pergi bersama Sota. Chika pun kebingungan kenapa terburu-buru seperti itu. Karena jaraknya masih jauh, mereka berdua malah nebeng motornya si Chika dan diantar Chika agar bisa sampai tepat waktu. Ternyata benar, Daijin sudah di sana dan pintu sebuah sekolah sudah terbuka. Energi jahat keluar dari sana. Ternyata yang menjadi gerbang pintu energi jahat untuk keluar adalah pintu sekolah. Dengan sekuat tenaga Sota dan Suzume menutup pintu itu. Hampir saja energi asap hitam yang jahat itu membuat bencana lagi. Namun pintu akhirnya berhasil ditutup dan dikunci. Daijin pun kembali kabur. Segera Suzume dan Sota menyadari bahwa kemungkinan Daijin inilah yang membuat setiap pintu gerbang terbuka dan memunculkan bencana besar. Karena setiap pintu terbuka dengan mudahnya. Ditambah lagi gerbang utama bagian timur di pintu pertama tadi yang aku ceritakan sudah tidak ada lagi penjaganya atau batu kuncinya, sehingga sangat rawan terjadi bencana lagi. Malam itu Suzume dan Sota sudah kelelahan. Mereka memutuskan untuk tidak mengejar Daijin. Bersama dengan Chika yang sangat baik, mereka diberikan tempat menginap, makan gratis. Untung Suzume bertemu teman-teman yang sangat baik. Si Chika ini orang tuanya pemilik bisnis onsen dan restoran. Mereka makan, mandi, berbicara, dan beristirahat. Sota kan sudah berubah jadi kursi ya, dan ia juga ikut terlelap atau tidur. Namun Sota ini jika sudah tidur, seperti susah bangun gitu guys. Karena kan ia juga sebuah kursi, membuat Suzume bingung. Karena kok ini kursi diam aja dan gak bangun-bangun. Esok paginya Suzume dan Sota melanjutkan perjalanan kembali. Ia berjalan berpetualang bersama Sota lebih jauh lagi dari desa Kyushu. Suzume pun tidak mengangkat telepon dari tantenya yang miss call beratus-ratus kali. Ia pun ketahuan berbohong dan terjadi perdebatan antar mereka. Suzume pun tidak bisa mengelak lagi dan menyuruh tantenya untuk tidak khawatir dan jangan mengurusi dirinya, membuat tantenya itu semakin khawatir. Suzume pun kembali melanjutkan perjalanan bersama Sota. Di tengah perjalanan hujan lebat pun turun. Mereka tidak bisa bergerak karena bus berikutnya masih sangat lama. Seorang ibu-ibu dengan dua anaknya naik mobil menawarkan tumpangan gratis kepada Suzume. Akhirnya mereka berdua nebeng lah ya sama si ibu ini. Karena tempat penitipan anaknya sedang libur, ia harus menitipkan anaknya kan. Kebetulan ada Suzume. Ia pun langsung meminta Suzume untuk membantu mengurus anaknya sembari ia membuka kedai bar restorannya dan melayani kliennya. Suzume kewalahan mengurus dua anak ibu-ibu itu, namun ia pun sukses mengurus mereka hingga tertidur. Suzume juga membantu menjadi pelayan di tempat bar malam ibu tersebut, melayani para customer. Dan ia dikejutkan dengan kehadiran si kucing putih Daijin yang santai duduk di dalam bar. Daijin pun kabur lagi, tidak mau melewati kesempatan tersebut. Segera Sota dan Suzume keluar bar dan mengejar Daijin. Sampailah mereka di sebuah taman bermain yang sudah terbengkalai. Seperti biasa mereka kembali menemukan pintu gerbang yang akan terbuka akibat ulah Daijin. Namun agak beda, kali ini pintunya berada di sebuah taman hiburan yang sudah rusak dan pintunya terbuka di atas sebuah komedi putar yang tinggi. Agak sedikit resiko banget ya. Segera Suzume dan Sota berusaha menutup pintu itu. Ternyata Daijin sudah berada di sana lagi mencibir Suzume dan Sota bahwa mereka berdua pasti akan gagal. Pintu-pintu akan terbuka di seluruh penjuru Jepang dan bencana hebat tidak bisa dielakkan. Sota yang geram segera menyerang Daijin dan Suzume bergegas untuk menutup pintu tersebut. Suzume segera menaiki komedi putar yang semakin tinggi. Namun ternyata tanpa disangka Suzume terkena sebuah efek dari halusinasi dimensi tempat energi jahat itu keluar. Sebuah dimensi lintas ruang dan waktu yang mereka namai Ever After yang sangat indah, membawa kembali memori-memori masa kecil Suzume akan ibunya sendiri, membuatnya terhipnotis dan hampir membunuh dirinya sendiri dengan menjatuhkan badannya dari atas komedi putar. Tapi untung saja Sota segera menyadarkan Suzume. Bersama-sama mereka kembali menutup dan mengunci pintu tersebut. Mereka berdua pun turun dari komedi putar dan kembali ke tempat bar ibu-ibu tersebut ya, karena si Daijin lagi-lagi berhasil kabur. Sesampai di bar, ibu dan karyawannya khawatir kemana Suzume ini tiba-tiba kabur. Mereka pun segera membuat mie udon ramen untuk makan malam, berfoto bersama sebagai kenang-kenangan, dan beristirahat ya. Di sini Suzume sangat happy banget ketemu dengan orang-orang yang baik. Untung Suzume ada tempat untuk berteduh di kafe sekaligus rumah bar ibu itu. Esok paginya Suzume berusaha membangunkan Sota. Jadi sejak awal
Padahal Sota ini tertidur dalam bentuk kursi, ia ini susah bangun ya, karena semakin hari jiwanya itu semakin hilang, berubah menjadi kursi yang benda mati itu teman-teman. Tapi Suzume selalu menyelamatkan jiwa Sota untuk kembali bangun dari tidurnya dengan cara mencium kursi itu. Dan akhirnya Sota pun sadar kembali ya. Segera mereka kembali melanjutkan perjalanan menangkap Daijin. Mereka pun berpamitan dengan ibu pemilik bar. Menaiki kereta, mereka menuju ke Tokyo tempat apartemennya si Sota untuk membuat rencana berikutnya. Namun Suzume pun hampir lupa dengan tantenya dan mengecek HP-nya banyak banget miss call. Tantenya sangat khawatir dengan Suzume dan berkata akan menyusul Suzume karena ternyata handphone Suzume ini sudah di-tracking oleh tantenya itu dari sana yang ternyata sudah jauh banget dari desa Kyushu ada di Tokyo. Sesampai di Tokyo, Suzume dan Sota segera ke apartemen Sota. Di sana Suzume membuka kamar tidur Sota dan melihat buku-buku peninggalan keluarga Sota yang berbicara tentang pintu dan monster-monster cacing ini ya. Jadi kayak spiritual gitu. Keluarga Sota yang seorang cenayang, penjaga, pengunci penutup pintu tersebut dikenal dengan nama Onmyoji ya kalau di versi Jepangnya. Tanpa disadari ternyata teman Sota, Tomoya, datang berkunjung. Karena Sota tidak mengangkat teleponnya dan hilang begitu saja. Jadi Tomoya ini adalah temannya si Sota, teman sekolahnya. Suzume memperkenalkan dirinya sebagai sepupu Sota. Tomoya berkata Sota melewatkan ujian menjadi gurunya. Kerja keras Sota selama 4 tahun ini sia-sia. Mendengar hal tersebut, Suzume makin merasa sangat bersalah karena ulahnya Sota melewatkan kesempatan berharga dan cita-citanya selama ini menjadi seorang guru. Namun Shoto meyakinkan Suzume bahwa penutup kunci gerbang Ever After adalah hal yang paling penting karena menyangkut keselamatan orang banyak. Saat itu Shoto masih menjadi sebuah kursi sehingga Tomoya tidak tahu bahwa sebenarnya Sota mendengar percakapan dirinya dengan Suzume. Tiba-tiba masuk sebuah peringatan gempa dari pemerintah Jepang ke HP mereka masing-masing. Segera Suzume kembali melihat energi asap hitam yang sangat besar. Pertanda pintu Tokyo juga sudah terbuka. Segera Suzume dan Sota pergi ke tempat asap hitam itu yang ternyata berada di tengah-tengah lorong kereta api. Dan ternyata di sana juga ada Daijin. Jadi susah ya mau ditutup pintunya karena di tengah-tengah rel kereta api gitu. Terjadi pertarungan antar mereka. Sota menyuruh Suzume pergi karena sepertinya akan ada bencana yang terjadi akibat gerbang pintu Tokyo yang sudah terbuka. Karena sentral dan inti banget ya gerbang pintu Tokyo itu. Namun Suzume bersikeras bahwa ia akan tetap mendampingi Sota sampai kapanpun. Segera mereka melompat menaiki asap hitam yang semakin membesar membentuk sebuah atap hitam kemerahan di atas kota Tokyo yang besar banget. Suzume pun terseret oleh asap itu hingga membuatnya terlempar jauh ke atas langit di atas Tokyo ya. Namun ada Sota yang menyelamatkan dan mereka berpegangan di sisi-sisi gumpalan asap hitam yang perlahan-lahan memadat dan membentuk sebuah monster cacing yang sangat besar berbentuk lingkaran. Shota berkata gerbang di tempat desa Suzume Kyushu merupakan gerbang ekor dari cacing monster hitam ini dan gerbang Tokyo merupakan kepala dari monster cacing. Jadi dari ujung ke ujung wilayah Jepang masing-masing dua sisi gerbang harusnya dijaga oleh dua batu kunci. Namun karena Daijin sudah kabur, sudah dipastikan bahwa Daijin juga membebaskan penjaga batu kunci gerbang Tokyo sehingga kekuatan monster cacing pembawa bencana ini tidak bisa terbendung lagi dan dihentikan. Daijin di sana hanya bisa menyaksikan perjuangan Sota dan Suzume. Daijin berkata mereka tidak akan sempat menyelamatkan orang-orang. Jutaan jiwa akan jadi korban akibat gerbang Tokyo sudah terbuka. Daijin kemudian mengungkapkan sebuah rahasia bahwa selama ini Sota sudah dikutuk menjadi batu kunci yang baru menggantikan dirinya. Hanya pengorbanan jiwa Sota lah yang bisa menghentikan bencana dan monster cacing hitam itu. Karena dibutuhkan batu kunci yang baru untuk menjaga dan mengunci gerbang agar tidak terbuka lagi, agar bencana terhenti. Mendengar hal itu, Shota pun baru menyadari bahwa selama ini ia telat memahami bahwa dirinya lah sang batu kunci yang baru. Suzume hanya bisa menangis, tidak ikhlas bahwa Sota mengorbankan nyawa dan jiwanya. Namun di sisi lain, cacing monster bertambah besar. Jika jatuh ke bawah akan menghancurkan Jepang. Sota pun perlahan ikhlas dan kursi tersebut pun mengeras menjadi kristal es dan perlahan jiwa Sota menghilang. Segera Suzume menancapkan kursi Sota yang sudah mengkristal itu ke bagian tengah dari cacing besar itu dan menghentikan bencana besar. Seketika gumpalan cacing besar di atas langit pun hancur dan menghilang, berubah menjadi hujan pelangi yang sangat indah. Suzume pun jatuh ke tanah dengan sigap Daijin segera menyelamatkannya. Suzume pun akhirnya terbangun dan bersedih melihat nasib Sota. Ia pun memarahi dan benci sama Daijin dan mengusir Daijin. Daijin pun terlihat sedih. Secara perlahan badan Daijin yang tadinya gemuk dan imut mulai mengurus lusuh dan keriput. Daijin pun pergi meninggalkan Suzume ketika ia tahu bahwa Suzume sudah membencinya. Suzume segera menutup dan mengunci pintu Tokyo. Ia pun dengan pakaiannya yang sudah sobek, berdarah, sepatunya hilang, pergi kembali ke apartemen Sota dengan keadaan sedih dan merasa bersalah. Namun sebelum itu, ia pergi dulu mengunjungi kakeknya si Sota yang bernama kakek Hitsujiro. Ketika bertemu, Suzume berkata akan menyelamatkan Sota kepada kakek itu. Namun kakek tersebut berkata tidak apa-apa, ini sudah takdir cucunya. Namun Suzume masih bersikeras untuk menyelamatkan Sota karena ia mengingat mimpi-mimpi Sota menjadi guru dan sebagainya. Suzume pun bertekad menyelamatkan Sota dan ini membuat si kakek itu pun yang tadinya tidak percaya menjadi percaya.
Terbaring lemah di rumah sakit, kakek Hitsujiro melihat arwah kucing hitam penjaga gerbang pintu Tokyo bernama Sadaijin. Jadi di sini ada dua batu kunci kucing yang menjaga dua gerbang. Daijin kucing putih dan Sadaijin kucing hitam. Kakek berpesan kepada Sadaijin untuk melindungi Suzume yang hendak menyelamatkan Sota dan masuk ke gerbang. Suzume pun pulang ke apartemen Sota, mengganti pakaiannya dan seragam sekolahnya, melanjutkan pertualangannya menyelamatkan Sota. Berdasarkan informasi kakek Sota, satu-satunya jalan menyelamatkan Sota adalah pergi ke kampung halaman masa kecil Suzume yang terkena bencana gempa tsunami tersebut, serta ternyata dulu waktu kecil Suzume pernah kesasar masuk ke dimensi Ever After di balik pintu tersebut. Ia seperti tersesat di dalam dan diselamatkan oleh dua orang perempuan laki-laki yang tidak ia kenali. Inilah yang membuat Suzume merasa seperti deja vu ketika memasuki alam Ever After di balik gerbang pintu. Dalam perjalanannya, ia bertemu sahabat Sota Tomoya memakai mobil merahnya dan tantenya Tamaki yang sudah jauh-jauh datang dari desa ke Tokyo untuk menjemput Suzume karena mereka sangat bertanggung jawab akan keselamatan Suzume. Terjadi cekcok dan perdebatan antar mereka bertiga, namun Suzume meyakinkan bahwa ia tahu di mana Sota dan bisa menyelamatkannya, dan mereka pun menjemputnya. Mengendari mobil Tomoya, Suzume, Tamaki, tantenya menuju ke kampung halaman masa kecil Suzume. Secara tiba-tiba, Daijin kucing putih ikut ke dalam mobil tanpa berkata apapun dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, kurus banget badannya. Segera mereka berempat melanjutkan perjalanan selama 6 jam kembali ke rumah masa kecilnya Suzume dan ibunya yang sudah hancur terkena gempa dan tsunami. Dalam perjalanan, Suzume tidak banyak bicara. Tantenya juga hanya diam saja, bingung melihat tingkah laku Suzume. Untung ada Tomoya berusaha mencairkan suasana dengan musik-musiknya yang sangat menggugah jiwa. Secara tiba-tiba hujan pun turun. Mereka pun berteduh karena mobil Tomoya sedikit rusak bagian atapnya. Suzume pun masih tidak jujur dengan tantenya apa yang sebenarnya dilakukan Suzume hingga kabur dan tidak masuk sekolah. Suzume pun masih berbohong. Namun kesabaran tantenya Tamaki sudah tidak terbendung. Mencurahkan semua isi hatinya membuat Suzume merasa bersalah banget. Namun ternyata arwah Sadaijin kucing hitamlah yang merasuki tante Suzume sehingga ia bisa berkata jujur akan perasaannya. Sadaijin kucing hitam ternyata selama ini mengikuti mereka menyelamatkan Sota sesuai mandat dari kakek Sota. Dan terungkap pula di sini bahwa sebenarnya sedari awal Daijin kucing putih adalah baik ya guys. Dialah yang membimbing Sota dan Suzume ke pintu-pintu gerbang yang akan terbuka. Jadi bukan Daijin lah yang membuka pintu tersebut. Akhirnya sampai di sini Suzume mengerti bahwa ternyata Daijin dan Sadaijin itu baik. Hujan pun reda, langit kembali cerah. Segera mereka berlima, Tomoya, Suzume, Tamaki, Daijin dan Sadaijin pergi menyelamatkan Sota. Namun di perjalanan mobil Tomoya kecelakaan membuat mobilnya hancur. Padahal perjalanan tinggal beberapa kilometer saja. Tante Suzume langsung menggunakan sepeda butut di tempat itu membonceng Suzume meninggalkan Tomoya karena mereka harus mengejar waktu melanjutkan perjalanan. Sadaijin dan Daijin mengikuti mereka. Tomoya pun ditinggal untuk membenarkan mobilnya dahulu. Sekuat tenaga Tamaki membonceng Suzume keponakannya itu karena rasa kasih sayangnya kepada Suzume yang sangat besar dan juga rasa kasih sayangnya kepada kakaknya serta tanggung jawabnya untuk mengurus Suzume. Akhirnya mereka sampai di reruntuhan rumah tempat tinggal Suzume dan ibunya dahulu. Segera Suzume mencari pintu masa kecilnya dulu yang bisa menuntunnya ke gerbang utama alam Ever After, tempat markas si cacing monster tersebut. Akhirnya ia menemukan pintu itu. Segera Suzume, Daijin dan Sadaijin masuk untuk menyelamatkan Sota. Sadaijin si kucing hitam bertransformasi berubah menjadi Kyuubi, rubah raksasa besar berwarna putih, menyerang dan bertarung dengan monster cacing besar itu yang bertambah kuat setiap detiknya dan hendak keluar dari alamnya. Suzume dan Daijin bekerja sama mencari kursi kecil yang berbentuk kristal yang sebenarnya ada jiwa Sota di dalamnya untuk diselamatkan. Mengingatkan Suzume akan ibunya karena kursi tersebut dibuat langsung oleh ibu Suzume. Terjadi pertarungan hebat antar mereka. Epic banget, seperti pertarungan antar Biju dan Kyuubi. Namun akhirnya Suzume berhasil menyelamatkan Sota, merubahnya kembali menjadi manusia, menghancurkan monster cacing itu dan membawa kedamaian dan keindahan di alam Ever After. Suzume dan Sota pun berpegangan tangan. Suzume melihat dirinya di masa kecil dahulu di alam Ever After yang tersesat sedang mencari-cari ibunya yang sebenarnya sudah mati tersapu tsunami dan gempa. Suzume dewasa pun memeluk dirinya yang masih kecil, menyemangatinya agar menerima keadaan dan berhenti menyakiti diri sendiri. Suzume dewasa pun memberikan kursi kecil tersebut ke Suzume kecil. Suzume kecil pun memeluk erat kursi berkaki 3 tersebut, pemberian dari Suzume dewasa di masa depan. Akhirnya Suzume kecil pun dituntun oleh Suzume dewasa untuk keluar dari alam Ever After agar selamat. Dan ternyata terungkap selama ini yang menyelamatkan Suzume kecil adalah dirinya sendiri di masa depan. Suzume merasa kenal dengan Sota karena dulu saat tersesat di alam Ever After, ia melihat Sota dan Suzume serta dirinya di masa depan. Semua bagikan time loop, perputaran waktu, time paradox. Suzume kecil diselamatkan oleh Suzume dewasa di masa depan karena setiap terbukanya gerbang pintu alam Ever After, terbuka juga aliran waktu serta koneksi antar masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Suzume dan Sota pun keluar dari alam Ever After
helikopter setelah mengantarkan Suzume kecil dengan selamat dan mengunci kembali gerbang pintu Tokyo selama-lamanya. Suzume pun memeluk Sota. Bersama tantenya Tamaki, mereka pergi kembali ke tempat Tomoya dan berpamitan dengan Sota serta Tomoya karena Suzume ini harus pulang ya kembali ke desa dengan tantenya. Suzume berkata ia sangat merindukan Sota dan Sota berjanji akan berkunjung ke desa Kyushu menemui Suzume. Segera setelah mereka say goodbye berdua sambil berpelukan, Sota pun pergi. Perjalanannya belum selesai menutup semua pintu yang terbuka di penjuru Jepang karena kemungkinan masih ada beberapa pintu lagi yang harus dikunci dan karena mulai terbuka. Disinilah perpisahan antara Suzume dan Sota. Suzume kembali ke desa Kyushu dan melanjutkan aktivitasnya sebagai anak SMA. Ia giat belajar, melanjutkan sekolahnya dan bercita-cita menjadi seorang perawat kesehatan. Dan yap, semuanya berakhir bahagia dengan Sota yang kembali mengunjungi Suzume beberapa bulan kemudian. Akhirnya hubungan antara Suzume dan tantenya pun semakin akrab ya teman-teman, karena mereka sudah jujur akan perasaan masing-masing, tidak ada yang berbohong, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Rasa cinta yang dalam dan tulus dari Suzume ke Shota membuatnya memiliki kekuatan untuk berjuang menyelamatkan Shota dan menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi dari serangan monster jahat roh hitam dari balik pintu itu. Dan film ini pun berakhir dengan bahagia, manis sekali ya teman-teman. Kalau menurut aku sih yang paling sedih itu yang bagian di ending ya guys ya, ketika akhirnya Suzume dan Sota itu mengantarkan Suzume kecil itu. Jadi kayak emotional damage banget bagian situnya guys ya. Sedih banget ngelihatnya. Ternyata yang menyelamatkan Suzume kecil itu bukan ibunya. Ia pikir dulu itu ibunya, ternyata itu dirinya sendiri di masa depan bersama dengan Sota berdua. Mereka bertiga pun bergandengan tangan. Aduh, itu pokoknya sedih banget sih, emotional damage banget. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video alur cerita lengkap dari film Suzume no Tojimari. Mohon maaf banget kalau ada beberapa yang miss atau terlewat ya. Ini soalnya aku inget-inget aja nih di pikiran aku guys. Semoga bisa membantu dan menghibur teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.